Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Aku akan membiarkan rekan-rekanmu pergi sehingga kamu setidaknya bisa mati dengan tenang. Yang mulia, di sisinya, Agares tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras. Yang mulia, Anda tidak boleh melepaskan mereka semua. Long Hou Chen bukan satu-satunya orang yang sangat baik di pasukan pemburu iblis secercah cahaya harapan. Dalam pasukan pemburu iblis ini ada dua orang pilihan dewa lainnya, dan hampir semua dewa pilihan dalam sejarah benua menimbulkan kerusakan yang mengerikan bagi mereka. Dalam kesulitan putus asa seperti itu, ketika orang-orang pilihan dewa masih belum sepenuhnya tumbuh, membiarkan musuh-musuh dengan potensi tak terbatas ini pergi adalah pelepasan manusia muda dengan dendam tak berujung di masa depan, tidak kurang dari bencana masa depan yang tersimpan. Diam. Penampilan Feng Xiu tiba-tiba menjadi dingin, dan aura teror yang tak tertandingi meledak darinya, mencegah Agares mengucapkan kata-kata yang masih dia miliki. Ini adalah tampilan yang tidak dapat disangkal dari kekuatan Kaisar Naga Iblis yang menentang. Agares, yang memiliki wajah pucat, menundukkan kepalanya dengan hormat dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Feng Xiu dengan dingin melirik Agares, tidak ada yang boleh membantah keputusanku. Baiklah Yang Mulia, tong ampuni kesalahan saya. Agares menundukkan kepalanya. Dalam lambaian tangannya, Feng Xiu muncul kembali di depan Long Hao Shen, tidak lagi memperhatikan Agares. Meskipun dia tahu sepenuhnya bahwa Kaisar Dewa Iblis tidak akan memberikan kata-kata kosong, Long Hao Shen tidak bisa menahan diri untuk tidak kehilangan suaranya. Kaisar Dewa Iblis sepertinya tidak berbohong. Dia benar-benar akan melepaskan teman-temanku. Setelah mengetahui sebelumnya bahwa mereka telah jatuh ke dalam perangkap ini, Long Hao Shen dan rekan-rekannya telah membuat tekad untuk mati. Tapi sekarang, Kaisar Dewa Iblis tiba-tiba menyatakan dia bersedia melepaskan rekan-rekannya. Ini adalah kejutan menyenangkan yang tak terukur di telinganya. Aku tidak pernah menarik kembali kata-kataku. Feng Xiu perlahan menutup matanya saat dia berkata begitu. Long Hao Shen tidak terbiasa dengan Kaisar Dewa Iblis ini, tetapi Dewa Iblis Bulan dan Dewa Iblis Bintang sangat akrab dengan Feng Xiu. Dewa Iblis Bintang Vasago tidak mengungkapkan apa-apa, tetapi Dewa Iblis Bulan Agares terkejut secara rahasia, karena dia tahu bahwa Kaisar Dewa Iblis hanya akan menunjukkan ekspresi ini ketika berada dalam konflik internal yang ekstrim. Bahkan setelah mengikuti Kaisar Dewa Iblis selama bertahun-tahun, situasi seperti ini hanya terjadi beberapa kali, dan sekarang terjadi di depan musuh yang harus dia bunuh. Bos, kami ingin tinggal bersamamu dalam hidup dan juga mati. Di belakang Long Hao Shen, hampir semua orang dari anggota secercah cahaya harapan mengucapkan kata-kata ini secara serempak. Long Hao Shen tiba-tiba marah, jangan lakukan ini. Jangan bilang kalian pikir hidup kalian adalah milikku. Sejak kalian menjadi pemburu iblis, hidup kalian menjadi milik aliansi. Tubuhnya gemetar licin, saat dia sangat memperhatikan kelompok itu dengan penuh perhatian. Masih ingat kata-kata yang saya katakan kepada Yang Wenzhao dan Duan Yi. Hiduplah, dan kalian akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam untuk yang telah mati di masa depan. Tetapi jika kalian mati, kalian tidak akan pernah memiliki kesempatan. Kematian bukanlah hal yang menakutkan, tetapi jika kalian mengikuti saya begitu saja, saya tidak akan pernah memaafkan kalian bahkan di dunia lain ketika saya sudah mati, karena itulah tindakan seorang pecundang. Aku akan selalu mengawasimu dari dunia yang tak terlihat, sampai hari kalian kembali ke kota inti Modu ini. Jika kalian masih mengenali saya sebagai kapten kalian, jangan lakukan hal-hal bodoh. Aku memerintahkan kalian masing-masing dari pasukan secercah cahaya harapan untuk terus hidup dan membalas dendam untukku dalam pertempuran dalam waktu singkat. Melihat penampilannya yang keras kepala, mata orang lain yang mengawasinya berangsur-angsur menjadi merah. Semua orang dari secercah cahaya harapan tanpa sadar bergidik karena emosi. Benar,
Mati adalah hal yang sangat sederhana, tetapi untuk tetap hidup bahkan lebih sulit. Tidak, Chai-er tiba-tiba berteriak dekat dengan histeria, dengan keras melemparkan dirinya ke pelukan Long Hao Shen, tetapi tanpa meninggalkannya waktu untuk memberikan suara. Tangan Long Hao Shen tanpa suara mencubit lehernya. Dengan erangan ringan, Chai-er perlahan jatuh lemas di tanah. Dua tetes jernih mengalir di sepanjang wajah Long Hao Shen saat berbagai kenangan mulai dari pertemuannya dengan Chai-er melintas tanpa henti. Dia ingat dengan jelas tentang pertama kali dia bertemu Chai-er, karena dia masih seorang gadis kecil. Dia mengenang dengan jelas setiap momen yang dia habiskan bersama Chai-er. Masing-masing dari mereka melintas. Saat-saat paling bahagia dalam hidupnya mungkin adalah saat-saat mengantar Chai-er setiap hari selama partisipasinya dalam pemilihan pemburu iblis, menarik tangannya dan perlahan berjalan di jalanan. Tapi ini tidak bisa terjadi lagi. Dia tahu bahwa dia bisa meyakinkan anggota lain, yang akan dengan benar mematuhi rencananya, tetapi dia tidak punya cara untuk meyakinkan Chai-er, jadi dia hanya bisa memaksanya ke dalam keadaan tenang terlebih dahulu. Menundukkan kepalanya dan dengan ringan mencium dahinya, lalu pipinya yang cerah, perasaannya keengganan untuk berpisah terlihat jelas di mata semua anggota dari secercah cahaya harapan. Kapten Lin Xin, yang sudah lama tidak bisa menahan air matanya, memanggil dengan keras. "Diam!" Long Hao Shen berteriak. Dia jelas tahu apa yang ingin dikatakan Lin Xin, tetapi dia tidak bisa membiarkannya melakukan itu. Setelah dia berhasil membuat yang lain menekan perasaan mereka dengan kesulitan seperti itu, jika mereka dinyalakan lagi, dia tidak percaya diri untuk membuat semua orang dengan tenang menerima tragedi yang masuk. Long Hao Shen tidak melihat yang lain lebih jauh, tetapi menundukkan kepalanya, mengarahkan semua emosi terakhirnya ke Chai-er di pelukannya. "Gadis bodoh, bagaimana aku bisa melihatmu melakukan hal bodoh seperti itu? Tahukah kamu, saya sangat berharap kamu dapat sekali lagi kehilangan ingatanmu setelah pergi dari sini. Lupakan aku dan tentang semua rasa sakit ini. Maaf aku tidak bisa tinggal di sisimu sampai menjadi tua." Mengatakan itu, dia dengan hati-hati melepas cincin biru, mengedipkan warna emas gelap di dalam pagoda Dewa Iblis Bintang. Long Hao Shen meletakkannya di jari Chai-er, lalu dengan lembut mencium pipinya sekali lagi. Dengan langkah maju, dia menyerahkannya kepada Wang Yuan. Mengangkat kepalanya untuk melihat lagi ke kelompok itu, dia melihat mereka semua berkaca-kaca, mata mereka semua dipenuhi dengan kesedihan yang suram. "Jangan sedih. Saya sudah merasa diberkati dan bahagia bahwa kalian semua dapat pergi dari sini hidup-hidup. Ingat ini, hiduplah dengan baik. Dari sisi lain, aku akan menunggu kalian semua membalas dendam untukku. Jiwaku akan mengawasimu. Saya memiliki permintaan terakhir untuk kalian semua, tidak peduli apa, jangan biarkan Chai-er membalas dendam dengan tidak sabar, kalian harus membuatnya tetap hidup, bahkan jika kalian harus menjatuhkannya setelah dia bangun. Hanya saja, jangan biarkan dia melakukan hal bodoh." Wang Yuan menerima Chai-er, dan mengangguk dengan penuh semangat. Bahkan seseorang sekuat dia tidak dapat menahan air matanya, sama sekali tidak bisa berkata-kata. Mati bisa menjadi hal yang mudah dibandingkan dengan hidup terus. Mereka benar-benar berharap untuk berbagi nasib Long Hao Shen di sini, tetapi sangat memahami bahwa Long Hao Shen benar. Mereka adalah pemburu iblis, yang hidupnya sudah bukan milik mereka lagi tetapi milik aliansi, dan semua umat manusia. Mereka tidak bisa mati di sini seperti itu, karena mereka adalah satu-satunya yang bisa membalas dendam untuk Hao Shen di masa depan. Tiba-tiba menoleh, Long Hao Shen tidak berani menatap Chai-er lebih jauh, takut tidak bisa menekan perasaan batinnya lagi. Menundukkan kepalanya, dia bergumam pada dirinya sendiri, "Maaf Hao Yue, aku tidak bisa melindungimu, dan harus melibatkanmu dalam nasibku yang sekarat. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku bersedia membuatnya denganmu, sehingga kita bisa tetap menjadi saudara yang baik di kehidupan berikutnya."
Mengatakan itu, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dengan paksa membuang air matanya. Mengangkat kepalanya dan menutup matanya, dia berbalik ke arah Kaisar Dewa Iblis yang tidak pernah menghentikannya untuk mengucapkan selamat tinggal terakhirnya kepada rekan-rekannya. Yang mulia Kaisar Dewa Iblis, meskipun kita adalah musuh, saya berterima kasih karena telah bersedia melepaskan rekan-rekan saya. Tapi saya hanya memiliki permintaan terakhir yang saya harap Anda dapat mengabulkan permintaan saya. Feng Xiu menjawab dengan tenang, bicaralah. Long Hao Shen menunjukkan kebanggaan di wajahnya, dan menyatakan dengan keras, saya seorang ksatria dari kuil ksatria, yang telah tumbuh belajar esensi ksatria. Sebagai seorang ksatria yang tidak dapat melindungi rekan-rekannya dengan baik, saya harus mati di sini hari ini, tetapi sebagai seorang ksatria, saya harap Anda dapat membiarkan saya mati dengan cara yang tepat, karena saya tidak mau menghadapi akhir sebagai seorang pecundang. Saya ingin menantang Anda. Saya ingin menantang Anda. Kata-kata sederhana dari mulut Hao Shen itu beresonansi dengan kekuatan. Vasago Dewa Iblis Bintang yang sangat tenang tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan keheranan setelah mendengar pernyataannya. Baginya untuk memiliki keberanian untuk mengatakan hal seperti itu dalam kesulitan yang begitu putus asa, dan ketika menghadapi musuh yang tak tertahankan, dia tidak bisa tidak mendapatkan tingkat rasa hormat yang sama sekali baru untuk Long Hao Shen. Baiklah, Kaisar Dewa Iblis tiba-tiba berteriak, menutup matanya. Dua api dingin yang gemilang melonjak dari mata ini menatap Long Hao Shen dengan penuh semangat. Kesedihan dan apresiasi yang mendalam dapat dilihat di mata itu. Feng Xiu, ekspresi kompleks ini sekarang membawa warna resolusi. Kamu pantas disebut seseorang yang aku sayangi. Aku akan memberimu kehormatan ini, kata Kaisar Dewa Iblis dengan keras, dan dalam sekejap, sosoknya mendarat 20 meter dari Long Hao Shen. Long Hao Shen meletakkan tangan kanannya di dadanya, memukulnya di tengah, dan menunjukkan kepada Kaisar Dewa Iblis penghormatan ksatria, terima kasih. Saya harap Anda akan menepati janji Anda. Feng Xiu menatap Long Hao Shen dalam-dalam, jika saya punya pilihan, saya lebih suka berharap kamu tidak akan mati di sini. Tapi sudah terlambat untuk mengatakan itu. Kamu harus menyadari bahwa meminta untuk mati dengan tanganku juga merupakan masalah kekejaman yang mengerikan. Aku akan membunuh dengan tanganku sendiri. Pada titik ini, dia memotong pidatonya, menjadi diam. Senyum yang tampak tidak wajar kemudian muncul di wajahnya. Ada beberapa hal yang sebaiknya tidak kamu ketahui. Saya harap kamu bisa mati tanpa penyesalan. Datanglah dengan serangan terkuatmu, sehingga aku bisa melihat level apa yang akhirnya kamu capai. Long Hao Shen mengangguk. Saat ini, dia tidak memiliki air mata lagi yang jatuh, hanya keterikatan yang kuat. Keterikatannya yang kuat. Berdiri di sini, Long Hao Shen tidak segera bergerak. Tampaknya dalam keadaan mistis, matanya berangsur-angsur mendapatkan tatapan muram. Warna emas yang menembus matanya baru saja menjadi murni tak tertandingi. Kabut cahaya samar muncul di sekitar tubuhnya, menyelimutinya dalam kabut yang benar-benar putih dari Long Hao Shen. Arya Dewi Cahaya dan pedang Hibiscus of Light, yang sebelumnya dipisahkan perlahan-lahan terangkat di atas kepalanya, dan Yating muncul kembali di belakangnya. Sebagai peri unsur Long Hao Shen, jika Long Hao Shen meninggal, karena hubungan dekatnya dengannya, dia hampir tidak akan bertahan. Tetapi Yating saat ini tidak memiliki ekspresi sedih, hanya ekspresi kelembutan dan dedikasi. Dia tidak memberikan satu pandangan pun kepada Kaisar Dewa Iblis, memfokuskan pandangannya dari awal hingga akhir pada Long Hao Shen sendiri, tidak mau membuang waktu dengan masalah lain. Oranye dan hijau melintas di udara, saat Yating berwarna emas menjadi katalis untuk penggabungan mereka. Kecemerlangan penuh panas putih yang dipenuhi dengan aura ilahi yang intens sekali lagi naik dari pagoda iblis bintang ini, dan menjadi satu dengan kabut putih yang mengelilingi tubuh Long Hao Shen, meledak dengan api pijar yang intens. Tanpa ragu, Long Hao Shen saat ini mencapai puncak terbesar yang pernah dia capai dalam hidupnya.
Bahkan matanya telah berubah menjadi warna pijar. Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu memperhatikan Long Haoshen dengan penuh perhatian. Sorot matanya tidak berubah dari awal hingga akhir, kesedihan dan penghargaan di matanya berdenyut dari bagian terdalam. Long Haoshen bergerak, kaki kirinya melangkah maju dengan tiba-tiba. Pedang berat yang digenggam di tangannya menghantam perlahan, gerakannya terlihat sangat lambat, tetapi melihat serangan pedang ini, bahkan dari level Dewa Iblis Bulan dan Dewa Iblis Bintang tidak bisa membantu tetapi bereaksi dengan waspada. Pedang Long Haoshen tidak mengikuti lintasan apapun, hanya penuh dengan niat pedang yang berdedikasi. Ini bukanlah niat pedang dengan kekuatan yang mengerikan, tetapi tidak mungkin untuk menghindar, menyelaraskan dengan alat ilahi pedang penciptaan dan kehidupan yang telah melampaui tingkat alat ilahi biasa. Niat pedang di dalam pedangnya itu telah naik ke puncak, dan saat itu, dia mencapai keadaan menyatu dengan pedang. Dia adalah pedangnya, dan pedangnya adalah dia sementara itu. Pedangnya dan dia dijadikan satu dalam arti yang paling benar. Feng Xiu tidak bergerak, hanya dengan tenang menatap Long Haoshen saat pedangnya perlahan mendekati bagian atas kepalanya. Bagian dalam seluruh pagoda iblis bintang sudah berubah menjadi warna pijar karena serangan pedang Long Haoshen, dan fluktuasi besar energi spiritual bergerak berirama di udara. Semua esensi kegelapan benar-benar hancur saat kontak dengan pedang Long Haoshen, dan bahkan Dewa Iblis Bintang mengelilingi dirinya dengan cahaya bintang saat itu, tanpa sadar meluncurkan auranya yang kuat untuk menahan semua energi spiritual cahaya suci yang terkandung dalam pedangnya. Di punggung Long Haoshen muncul perlahan-lahan gambar putih bersih, Dewi Cahaya. Serangan pedang ini tampak sederhana, tetapi sudah berisi semua yang dimiliki Long Haoshen. Alat ilahinya, keturunan dewa, niat pedang, dan semua kehendak dan energi spiritualnya. Itu adalah keadaan terkuatnya sejak lahir, dan sangat mungkin serangan terakhirnya. Kaisar Dewa Iblis menunjukkan sedikit reaksi emosional, perlahan melambaikan tangan kanannya. Gerakannya tampak lambat, dan saat dia bergerak, tidak ada esensi unsur sedikit pun yang dilepaskan, memberikan perasaan bahwa dia hanyalah orang yang lebih biasa, dengan sederhana dan tidak tergesa-gesa mengangkat tangannya. Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu perlahan-lahan mengarahkan salah satu jarinya ke depan, dengan gesit melakukan kontak dengan ujung tajam pedang penciptaan dan kehidupan. Tetapi dengan sedikit ini, semua pijar langsung bubar. Tidak ada pelepasan esensi kegelapan yang perkasa, tetapi hanya dari itu, tubuh Long Haoshen bergetar hebat. Niat pedang yang menakutkan akhirnya berkobar pada saat berikutnya, tetapi tidak diarahkan ke Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu, tetapi menyebar ke segala arah pagoda Iblis Bintang. Niat pedang yang tak tertandingi bergerak berirama di sekitar, membuat semua anggota secercah cahaya harapan merasa seolah-olah mereka telah kembali ke gua berdesis sejak saat itu. Suar dari aura pedang dan niat pedang ini berangsur-angsur menyebar setelah waktu beberapa detik, dan kecemerlangan berwarna pijar berangsur-angsur menghilang. Feng Xiu perlahan menarik tangan kanannya lalu melambaikan ujung jarinya ke depan. Long Haoshen masih tetap di posisi yang sama, tidak bergerak. Seolah-olah seluruh tubuhnya dituangkan ke dalam serangan pedang sebelumnya, penampilannya masih sama dengan tekadnya, tetapi tampak benar-benar statis. Ujung jari Feng Xiu membocorkan setetes darah, direndam dalam emas yang intens. Sangat bagus, sangat bagus. Feng Xiu tiba-tiba mengungkapkan senyum besar dan histeris. Saat dia melolong dengan tawa, seluruh pagoda Iblis Bintang menggigil, dan Dewa Iblis Bulan dan Dewa Iblis Bintang tidak bisa membantu tetapi merangsang energi spiritual mereka untuk mempertahankan tubuh mereka sendiri. Tetapi semua anggota dari secercah cahaya harapan mempertahankan tekanannya yang menakutkan dan dikirim terbang ke dinding. Saat itu, Cai Er terbangun di pelukan Wang Yuan. Haoshen, tepat saat membuka matanya, Cai Er langsung berteriak. Dia melihat sekilas Long Haoshen yang tidak bergerak berdiri di sana, serta Kaisar Dewa Iblis tertawa terbahak-bahak. Kekuatan Kaisar Dewa Iblis terlalu menakutkan. Bahkan jika itu hanya tawa,
itu menekan semua orang yang hadir, membuat mereka benar-benar tidak bisa bergerak. "Selamat tinggal, anak muda kesayanganku." Tawa Kaisar Dewa Iblis berhenti tiba-tiba, dan dalam lambaian tangannya, setetes darah merah tua yang terbungkus cahaya keemasan yang intens melesat ke arah Long Hao Shen seperti anak panah, menandai dadanya. Dalam semburan darah, sebuah lubang kecil muncul di lokasi dada Long Hao Shen, dan segera, suara ledakan terdengar, dan lubang berdarah seukuran kepalan tangan muncul di sekitar area yang telah ditusuk. Anehnya, bahkan tidak ada setetes darah pun. Tapi lubang berdarah tertinggal di dada Long Hao Shen, membuatnya terlihat bahwa hatinya telah menghilang. Armor emas sebenarnya tidak ada gunanya sama sekali. Tidak ada yang bisa membantu Long Hao Shen. Pembatasan di pagoda iblis bintang ini diatur bukan oleh Fasabo Dewa Iblis Bintang, tetapi oleh upaya bersama Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu, Agares Dewa Iblis Bulan, dan Fasago Dewa Iblis Bintang. Bahkan kekuatan alat supra ilahi tidak akan dapat melewati ruang di sana. Tidak, Chai menyerbu ke depan dengan panik, tetapi tidak dapat bergerak sedikit pun karena kekuatan penindasan yang tidak dapat dibendung yang dilepaskan dari tubuh Kaisar Dewa Iblis. Melihat secara langsung adegan hati pria yang dicintainya hancur, Chai langsung merasa benar-benar kosong. Saat seteguk darah keluar dari mulutnya, dia kehilangan kesadaran dalam pelukan Wang Yuan. Dalam pikiran Chai penuh kenangan, kembali teringat. Suara pecah bergema di otak Chai dan sedikit demi sedikit, semua jenis ingatan melonjak di benak Chai. Ingatan muncul ketika saat kecil pertama kali bertemu Long Hao Shen. Dan saat berkenalan ketika tiap hari diantar pulang oleh Long Hao Shen. Dia hanya mengingat semuanya, seluruh waktu yang mereka habiskan bersama, setiap bagian dari proses. Dan semua kenangan, baik itu sebelum atau sesudah amnesianya, langsung bergabung menjadi satu. Air mata mengalir dari mata Chai melihat hati Hao Shen hancur, dia merasa seolah-olah hatinya sendiri yang hancur. Air matanya berwarna agak merah, dan berangsur-angsur berubah menjadi merah cerah. Tubuh Long Hao Shen bergoyang ringan, jatuh perlahan ke tanah. Keinginan kuat di matanya tidak hilang dari awal hingga akhir, saat dia mengeluarkan tantangan itu kepada Kaisar Dewa Iblis, dia telah memotong mata rantai berbagi jiwa, dan saat tubuhnya terguling, matanya melihat ke arah Chai dan perlahan menutup. Dari sudut pandang Chai penampilannya sama lembutnya. Bahkan sambil menutup matanya, dia sepertinya mengungkapkan segalanya kepada Chai Ada sedikit kesedihan, tetapi sebagian besar dorongan, seolah menyuruh Chai untuk bertahan hidup, dan hidup dengan berani. Long Hao Shen baru saja meninggal, menutup matanya dengan puas. Dengan janji yang dibuat oleh Kaisar Dewa Iblis, rekan-rekannya akan dapat pergi hidup-hidup dari sana, dan ini sudah cukup di matanya. Terjebak dalam kesulitan yang begitu putus asa, dia sudah puas bahwa yang lain akan pergi hidup-hidup dari sana. Dalam sekejap dia pingsan, dia datang untuk membaca terlalu banyak hal di mata Chai Dia melihat segala macam hal dari masa lalu, melihat dingin dan hangat milik Chai sendirian. Dia akhirnya memulihkan ingatannya. Long Hao Shen merasa sangat tidak mau, bahkan pada saat kematiannya, dia masih tidak mau melihat Chai dalam keadaan yang menyakitkan dan tidak mau. Jadi dia menutup matanya, dan mengungkapkan senyum tipis di wajahnya. Bam, tubuh Long Hao Shen jatuh dengan keras ke tanah. Secara misterius, area yang menembus di dadanya itu tidak mengeluarkan darah. Seluruh tubuhnya tenggelam dalam kegelapan, dan semuanya langsung menjadi jauh. Dia hanya merasa seolah-olah terbang jauh di tengah kegelapan, merasa sangat nyaman, seolah-olah semua kekhawatiran dan tugasnya telah hilang sekaligus. Dia hanya merasa sangat ringan, menuju ke arah dengan hanya relaksasi tanpa akhir. Semua raut wajah para pemburu iblis dari secercah cahaya harapan menjadi kusam. Mereka menatap ke arah Long Hao Shen, bahkan tidak bisa mengeluarkan air mata. Sepertinya waktu telah berhenti terus-menerus pada saat itu juga.
Mereka ingin berteriak, menangis dengan getir, berteriak, tetapi tidak dapat mengeluarkan suara sedikit pun. Kapten yang telah memimpin mereka tanpa hambatan di benua itu melalui pengalaman hidup atau mati yang tak terhitung jumlahnya, Long Hao Shen, kepala ksatria suci dari kuil ksatria, yang dipilih dewa, putra cahaya, telah meninggalkan mereka selamanya. Mayat Long Hao Shen terbaring tidak bergerak, masih menunjukkan wajah tersenyum. Tapi seolah-olah dia telah mengambil semua semangat dari setiap anggota secercah cahaya harapan. Masing-masing dari mereka sangat bersedih, pikiran pun kosong melihat kaptennya meninggal.